Gogo. Oh, mbahnya lorong kok ya bikin mulai-mulai. Gitu ya, juga ya. Oke, kita lanjutkan perbuatan kita. Kemarin sudah sampai apa, Nak? Kemarin Induksi. Iya. Induksi matematika sudah? Ya. Baru nyenggol dikit. Baru nyenggol dikit sih. Oh, baru nyenggol dikit. Sudah sakit belum? Belum. Oh, belum gitu ya. Oke. Induksi matematika kita ulangi ya. Induksi matematika kita ulangi. Nyenggolnya sudah sampai mana, Le? Sudah nyenggol dikit katanya. auto. Oke. Oke ya. Auto lagi mudah. Sudah nyenggol dengan prolog-prolognya ya. Oke, saya kasih intinya saja bahwa induksi matematika yang selama ini kamu anggap susah ternyata sangat mudah. Ya. Akan kita lihat mudahnya matematika. Susah di mitos, ya kan? Oke. Nah, sebenarnya di dalam induksi matematika hanya ada 3 langkah yang perlu kita jalankan. 3 langkah. Sekali lagi nggak usah tulis dulu, perhatikan dulu. 3 langkah induksi matematika. Yang aku benar sini nggak terlalu sana deh Pak. Oke, 3 langkah induksi matematika. Yang pertama adalah memasukkan sudah tak tulis ini? Oh, belum. Memasukkan n sama dengan 1 disebut sebagai langkah basis. Disebutnya sebagai langkah basis. Yang kedua, menganggap benar bahwa nilai n sama dengan k. Yang ketiga, dibuktikan benar. N-nya adalah k plus 1. Oke, saya kasih contoh. Coba lihat contoh soal yang ada di layar. Ada 1 ditambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai yang terakhir semuanya adalah n. Maka dia akan dibuktikan benar nilainya sama dengan n dikalikan n plus 1 dibaginya 2 dengan syarat n lebih besar 1. Berarti syaratnya adalah bahwa barisannya adalah barisan bilangan asli, ya, atau bilangan alam atau bilangan natural. Nah, n-nya berapa terserah Anda. Anda mau menjumlahkan angka sampai 100 berarti n-nya 100, kalau sampai 1000 berarti n-nya 1000, ya. Ketika kalau induksi itu betul, artinya adalah bahwa deret ruas kiri boleh digantikan dengan rumus di ruas kanan. Berarti kalau 1 tambah 2 sampai tambah 100, maka nanti n-nya 3 dari 100, gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan satu-satu. Oke. Langkah yang pertama, memasukkan n sama dengan 1. Langkah yang pertama, memasukkan n sama dengan 1. Manakah yang harus kita masukkan? Saat memasukkan n sama dengan 1, maka ruas kiri cukup diambil suku terakhir. Suku terakhir. Dia adalah n sama dengan ruas kanannya diambil. Kalau pertanyaannya kenapa ruas kiri cukup diambil suku terakhir? Karena dia deret. Deret itu suku terakhir sebutannya adalah UN. Apakah itu UN? UN adalah rumus yang mewakili suku-suku sebelumnya. Gitu ya? Oke. Kita masukkan n-nya 1, berarti n-nya diganti dengan angka 1. 1 sama dengan 1. Ini adalah 1 ditambah 1 dibagi 2. Maka hasilnya adalah 1 sama dengan 1. Langkah basisnya terbukti sama antara ruas kiri dan ruas kanan. Maka kita boleh melanjutkan langkah kedua sama langkah ketiga. Terbukti sama itu maksudnya kalau ruas kiri nilainya 1, maka ruas kanan harus 1. Kalau ruas kiri 2, ruas kanan juga harus 2. Kalau ruas kiri setengah, ruas kanan juga harus 1. Itu namanya sama, gitu kan? Nanti kalau terbukti ruas kirinya 1, ruas kanan 2, nggak sama. Berarti kamu tidak perlu melanjutkan langkah selanjutnya karena tidak bakal terbukti, gitu ya? Oke, yang kedua adalah menganggap benar, biasa disebut sebagai hipotesa. Menganggap benar bahwa nilai n-nya sama dengan k. Berarti dari persamaan ini setiap harga n-nya kamu ganti k. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai tambahnya adalah k. Nilainya adalah k dikalikan k
plus 1 dibagi 2. Sudah, gini aja. Langkah yang ketiga dibuktikan dengan bahwa nilai n-nya sama dengan k plus 1. Yang harus kita lakukan adalah dari persamaan ini setiap harga n-nya kamu ganti k plus 1. 1 tambah 2 ditambah 3 dan seterusnya sampai saya kasih jeda dulu 1 ya. Yang terakhir adalah n-nya diganti dengan k plus 1 sama dengan gitu ya. Ruas kanannya setiap harga n-nya diganti k plus 1. Berarti hasilnya adalah k plus 1 dikalikan k plus 1 ke 1 atau k plus 2 gitu ya. Oke, ruas kanan jadi seperti ini, paham? K plus 1 nya sebagai pengganti n. Terus kalau ini n nya diganti k plus 1 masih ada plus 1 jadinya adalah k plus 2. Paham ya? Oke, nah logika berpikirnya adalah begini nak. Kenapa ini dikosongi? Ini harus kita isi, dilihat. 1 ke 2, 2 ke 3, 3 pasti ke 4, 4 pasti ke 5. Deretnya ke kanan bertambah 1. Kalau sebuah deret ke kanan bertambah 1, ke kiri pasti berkurang. Oke, kalau begitu maka ini isinya suku terakhirnya k plus 1. Maka sebelumnya adalah k. Kenapa? Karena k plus 1 min 1. Gitu ya? Oke, coba Anda lihat 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sesuai hipotesa. Hipotesanya gitu. Dianggap betul itu berarti artinya ini boleh kamu ganti dengan ini kan begitu. Secara hipotesa nilainya sama dengan k dikalikan k plus 1 dibagi 2. K dikalikan k plus 1 dibagi 2. Sampai sini loh. Masih ada ini. Masih ada k plus 1, oke, sama dengan k plus 1 k plus 2 dibagi 2. Kita akan membuktikan ruas kiri dan ruas kanan sama. Saat membuktikan boleh mengolah ruas kiri supaya menjadi sama dengan ruas kanan atau sebaliknya. Saat membuktikan menyamakan boleh menjabarkan, boleh meringkas. Operasinya terserah kita. Gitu ya. Kita lihat ada membagi 2, ada membagi 2, ada membagi 1. Kalau tidak ada membagi berarti pembaginya 1. Gitu ya. Maka kita samakan dulu pembaginya. Pembaginya berarti dibuat 2. Oke, pembaginya dua. Berarti yang depan pembaginya 2, berarti angkanya tetap k plus 1. Ini tadi adalah k plus 1, tidak ada pembagi 2, sekarang ada pembagi 2, maka dia harus dikalikan 2. Kenapa? Supaya tidak mengubah apapun. Sama dengan pada saat Anda SMA, Anda merasionalkan menyebut Anda mengalihkan dengan sekawan, gitu kan? Iya, kenapa harus sekawan? Ya supaya tidak mengubah apapun, gitu ya. Oke, membagi 2 dikalikan 2, paham? Paham, oke. Kalau gitu ruas kanannya tetap K plus 1. Oke. Ya. Ya. Oke. K kali K plus 1, 2 kali K plus 1. Ada unsur yang sama yaitu K plus 1. Kita boleh menggunakan prinsip distribusi. Berarti K plus 1-nya saya keluarkan, maka saya harus siapkan kurungan anyar gitu ya, kurungan baru. Ini sudah keluar K plus 1, berarti masih ada K. Di sini masih ada plus 2. Oke. Dibagi dengan 2, nilainya adalah K plus 1. Oke, dibagi 2. Perhatikan sama atau beda? Sama. Maka induksinya terbukti. Terbukti benar. Oh, ya kurungnya boleh Sudah. Ya, kalau di dalam himpunan kurungannya kurung biasa, kurung siku, kurung perawan nilainya sama. Oke. Ini. Nah, jadi ngalangin. Di depan. Di materi kuliah saya sebenarnya ada, cuma mungkin membacanya kamu lebih susah kalau di materi kuliah. Ini ada sebenarnya, cuma mungkin pembuktiannya kamu lebih susah.
Basi L-nya apa? Laporan. Boleh dipoto dulu nulisnya nanti di rumah juga boleh. Atau yang duduknya di paling depan dipoto dulu, di share di grup kelas boleh. Sing HP-nya bagus boleh. Duduk ke depan boleh. Ya. Sama HP-nya bagus apa nak? Keburu jadi artefak di dalam. HP-nya bagus apa? Ayo ke depan dulu di grup, di share di grup kelas nih tulisnya nanti. Yo Rafiki. Oke. Boleh? Tulisnya nanti boleh. Adanya nanti di rumah boleh. Keburu lupa Bu. Keburu lupa, Bu. Kamu dulu Pak. Ya, Ngomong lagi masuk Bu. Oke. Nah, pikirannya mah makanan nanti. macam. Ini berarti. Jelas. Minggu lalu. Nah, ngomong meneng wae. Oh gitu ya Allah. Ya sudah tahu ulang jelaskan kok jadi bingung ini. Oke ya. Nah, kalau sudah pernah saya jelaskan, oke, gak usah nulis, maka perhatikan ada langkah bingungnya pasti di langkah sini, ya kan? Iya. Melogikanya yang bingung. Nah, sebenarnya untuk langkah ini gak usah bingung. Ini matematika itu orang angel. Diteri saja. Jadi, untuk langkah ketiga itu adalah ambil dari langkah kedua ruas kiri diambil, jatuhnya di sini. Kemudian ditempel itu berarti ditambahkan. Ditambah apa? Ditambah langkah pertama, tetapi setiap harga n-nya diganti k plus 1. Ini n-nya diganti k plus 1, tempel k plus 1, ya kan? K plus 1 tempelkan, k plus 1 plus 1 tempelkan, gitu kan? Ya, paham? Oke, yuk, sini. Nanti ini, sini. Nanti berarti 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya. Ini adalah 2n-1 sama dengan gitu ya. Nanti rumus. Nah, nanti pakai logika itu aja ya. Hapus ya. Oke, ruas kanannya. Bentar. Oke. Sudah juga. Belum. Oke. Yuk, berarti dimasukkan n sama dengan 1. Saya mau masukkan n sama dengan 1, diingat ruas kiri yang dimasukkan. Yang 2. Oke, berapa? Ruas kiri dimasukkan 2n-1 kan? Cukup gitu? Iya. Ruas kanan adalah n kuadrat, berarti 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. 1. Terbukti ya? Oke, langkah yang kedua dianggap Benar. oke. N sama Dianggap benar. N sama dengan N sama dengan K berarti 1 tambah 3 tambah 3 di sini adalah 2 kali 1 sama dengan oke, ini adalah K kuadrat. Yang ketiga, langkah ketiga adalah dibuktikan. benar. Oke, N sama dengan dibuktikan benar. N-nya sama dengan plus 1. oke, pertanyaan 2 kamu mau pakai logika atau mau pakai niteni? Oh, logika, oke, logika dipakai ya, Le? Oke, dipakai, oke. N-nya plus 1 berarti 1 Plus tambah 3 tambah 3. 5. Dulu. Tak kasih dulu, nah, begini dulu ya. Iya. Oke, berarti jadinya adalah 2K plus 1. plus 1. So boleh bingung, bacaan. Sebut terakhirnya apa? 2n-1. 2n-nya diganti k plus 1 toh. Iya. Berarti jadinya 2k 2K. plus 2 min 1. 1. Berarti 2k plus 1 dong. Yeay. Oke. Nah, sekarang sebelum diisi ini sebut terakhir. Berarti sebelumnya dilihat. 1 ke 3, 3 ke 5, selisihnya pinter. 2. Berarti ini selisihnya harus 2 ya? Iya. Berarti 2k plus 1 dikurangi 2. 2. Maka jadinya
2 kali 1. 2 kali 1. Oke, logikanya ini. Logikanya ini toh? Ya, oke. Tinggal isi ruas kanan. Berarti Satu. oke. Oke. Dilihat dengan metode kita ini benar nggak? Coba dilihat. Apa 1 kuadrat? Betul? Betul. Terus 2 tempel ke di sini, setiap harga n-nya diganti k plus 1, ya toh? Di sana kan 2n min 1 berarti 2 k plus 1 min 1 sama dengan n kuadrat berarti sama dengan k plus 1 kuadrat. Gitu kan? Jadi 2k plus 1 dong? Sama nggak? Sama. Oke. Tidak setiap orang punya logika berpikir yang bagus. Oh iya. Ya, maka pakailah ilmu niteni. Iya, jadi diambil ruas kiri dari langkah kedua, ditempeli langkah pertama dengan menggantikan setiap harga n-nya dengan k plus 1. Sudah selesai, Mas. Oke, kalau begitu ini tadi sesuai hipotesa nilainya sama dengan ya sampai sini tuh. Masih ada 2k plus 1. K plus 1 kuadrat itu artinya adalah K plus 1 K plus 1. Oh iya. ya kan? Maka hasilnya K kuadrat K1. K1 betul, K kali 1, 1K betul. Ini K1, K1 terus 1 kuadrat. plus 1. Oke, Plus maka 1 hasilnya kuadrat. K kuadrat plus 2K plus 1 K kuadrat K plus K 2K 2K plus 1. selesai. di N. Betul. K plus 1 adalah kunci. Kirim grup. Bisa mau. Ini Tuh. terus rumah dikirim. Mas kirim dong. Masaknya pakai ilmu niteni dulu terus nanti di logika betul. Asalkan ilmu nitenimu betul, logikanya pasti masuk. Ya, selama ini kan kamu bingung logikanya atau langkah ketiga kan? Oke. Yuk. Sing gampang sih. Oke, jaga. Langsung aja maju. Itu dulu Dewi. Langsung aja maju. Ya kamu aja pakai ilmu logika. Ini dulu ya sini. Kamu aja ngomong. Ini sing dihapus ini aja. Tulisannya ini enggak usah dihapus itu aja. Coba. Pakai ilmu tadi ya. Oke, yang lain coba perhatikan. Dia mau pakai ilmu tadi. Nanti kalau setelah nitenimu sudah tak tulis, nanti tak logikakan ya. Oke, silakan. Oke, nah. Ini aja. Yes, oke. Yang dimasukkan mana nih? Iya, ditulis dulu. Yang mau dimasukkan tulis dulu. 2N. Nah, ditulis dulu. Kan itu nanti digunakan atau tidak? Kanannya? Oke, betul. Masuknya ini 1 kali 1. Orang plus kali terus betul. Jadinya iya, kuadratnya hilang itu, kuadratnya dia. Nah, oke, sama nggak kan pilih? Sama. Lanjut berarti kan? Kuadratnya hilang. Kuadrat. Cuma satu ini. Dua tulis. Dua kan satu. Nah, di situ sama. Tulis situ, yes. 2K. 2K. Tulisnya persamaan.
6-nya kok. 2K. Dua, 4, 6. Iyalah, ya Allah. Gusti. Kok langsung ini gitu. N-nya diganti K ya bagus. K Pangkat Pangkat 2. 2 plus K. plus K. Oke, wes sambung meneng wae apa? Ayo sini. Wah, lanjut gitu. PR pengen salah. Pakai anu dulu, pakai diteri dulu, ngambil dari sana sama dari sana. Oke ya. Ngambil luas gini dulu. Enggak. Diterinya apa? Diterinya ngambil ini luas gini diambil toh? Terus dulu sampai 2K. Terus 2K. 2K. Terus 2K. Ya, terus plus. Terus ditempelin apa plusnya? Tapi setiap harganya diganti 2K. 2, enggak kurang. 2K. Kamu 1 kan? Sama dengan? Luas tangannya apa? Ya berarti K plus 1 kuadrat. K plus 1 kuadrat plus K plus 1. Plus K plus 1. Ya, ini Udah dulu. jadi. Oke ya. Terus pertanyaan baru gini. Ini yang kamu jabarkan jadi apa? K plus 2. 2 K plus 2. Oke. Ini kalau kamu jabarkan 2K plus 2 ya. Ini 2 ke 4 terus ini berapa? 2. 4 dan 6 berapa? 2. Berarti kalau ke kiri berkurang 2. Ini kalau dijabarkan 2K plus 2. Ya kan? Iya, kalau dijabarkan kan jadinya 2K plus 2. Berarti sebelumnya dikurangi 2 dong. Iya. 2K plus 2. 2 min 2. Berarti jadinya 2K. betul nggak? Ya udah. Terus. Betul kan? Nah, Logikanya begitu. Jadi kamu mau pakai logika, Oh, iya. terus angel atau pakai logika ini boleh sama hasilnya. Lanjutkan. Iya makanya langsung Ini sampai sini. ke bawah. Nilainya berapa? Selesaiin. Digantikan dengan nilai ya betul. Yo, makanya hipotesa dong. Neng buri kita lancar nih aku bingung ya. Oke. 1 sampai 2 tambah 6 tambah 4 tambah 6 sampai tambah 2 kan nilainya sama dengan berapa? Itu dianggap benar itu. Kok kuwi toh? Kamu ngambil dari bawah itu. Nek dianggap betul itu kan loh ya. Kamu punya hutang saya 3.000, kamu bayar dengan antam 3 gram dianggap betul. Berarti kayak misalnya 3.000 berarti dianggap sama dengan 3 gram antam. Ya kan? Ya, berarti kalau 1 kurangi 2 tambah 4 tambah 6 tambah 2 kali itu nilainya sama dengan ini. Ya berarti ini dari sini ke sini kamu gantikan dengan Yang di K bawah ini. kuadrat plus 2. Yang di angka kedua. Itu loh di bawah itu loh. Itu tuh. Udah kamu duduk aja deh. Aku malah pusing kamu. Ya kan? Yang teman-teman sampai ini sudah paham ya? Nah, sampai sini tadi sudah paham ya? Logikanya masuk sampai dari sana. Nah, secara hipotesa itu kan dianggap betul. Artinya luas kiri itu boleh dibagi luas kanan, itu namanya dianggap betul, gitu kan? Iya. Dari sini ke sini nilainya sama dengan ini tak? Iya. Ya, berarti ini ke sini nilainya boleh diganti dengan K2 plus K. ya kan? Oh, baru wis lungguh. Oh, ya toh. Ini namanya cuma panggung tuh kayak gitu. Kamu udah yang buri, wah, gini mau ngarep ya tak ubu. Ya kan? Iya, kebanyakan begitu. Udah yang buri selometan, ada yang ngarep lah, repot. Es mati saya utek ya. Ya. Oke. Masih ada ini, Pak? Oke, saya jabarkan. 2K plus 2. 2K plus 2. Oke ya. Iya. Ini jabarannya apa tadi? K plus K 1. K plus 1 kuadrat itu artinya K plus 1. K plus 1. oke, dijabarkan ya. Jadinya K kuadrat plus K K plus K K 1. plus 1. Masih ada plus ini loh. K Iya. Kita buka kurungnya. K plus 1 ya. ya. Iya. Maka jadinya K
K kuadrat plus 3K plus 2. Ini lah. Ya. Ini K kuadrat, K tambah K tambah K. 3. Oke, 1 tambah 1. 2. Jadi yang susah. Oh. Lebih enak dipindah-pindahin. Ngebut dikit aku. Ngebut. Berkira kali. Hah? Iya loh. Itu bro. Oh, Fotografi kan apa tuh? Balik ini kos weh. hah? Balik piye? Padang aku. Kok madang nih? Padang yuk. Padang. Padang. Padang depan apa ya? Batak. Batak dulu loh, batak. Oh, habis ini balik atau makan? Balik loh. Habis di jalan cuma macet. Aku nih gedung 2 sih. Serah diri ke berdaya bukan masa Malaysia. Sholat dong. Kelihatan. Paham paling ngalangin. Oke. Oke, silakan dilihat soal di layar saya. Mau dicoba yang nomor berapa? Sini buat aku kok santai wae. Mau dicoba nomor berapa? Oh. 4. Oke. 4. Oke. 4 kali. Oke. 4 kali 3 sih. Mikir aja. 3 4 dulu. Boleh dikit. 4 ya. Balik baru simpel gini. Ya. Iya. Iki koyo se. Bingung jelas nih. Syaratnya N lebih besar 1. Syarat aja. Ya. Ingat, kalau ada bentuk-bentuk seperti ini merasa dijabar ke 1 kali 2 berarti 2 kali 3 6 nggak usah. Orang terus berarti setengah ditambah 1/6 tuh boleh selisihnya merongos. Angel. Biar aja begitu ya. Kuadrat pun begitu, biarin aja. Oke, kalau begitu langkah pertama masukkan N sama dengan 1. Yang dimasukkan itu terakhir kan? Iya. Ya, oke, berarti sama dengan N dibagi Plus 1. dengan 1. Oke, dimasukkan ini 1. 1 1 1 1 2 2 2. Benar kan? sama. Ono sing kaget deh. Lho setengah to le. Iki siji tambah siji loro ta. Ini 1 tambah 1 2 ta. Kok kaget? Gitu ya. Oke ya. Setengah sama dengan sama ya? Ya. Oke. Nomor 2 Dianggap dianggap benar. Pokoknya dianggap aja betul gitu kan? 1 kali 2 2 kali 3 gini wae plus 1 K kali K plus 1 sama dengan K dibagi 1 gitu kan? Oh no, ini loh setiap harga N ini diganti K loh. Oke, yang ketiga dibuktikan. Oke, dibuktikan benar. N-nya sama dengan 1 sama dengan 1 2 3. Oke, cis. Ambil sini tak? Iya. Iya, ambilnya 1 per Sama aja kan. K plus 1 Biar lebih simpel. ditambali gitu? Ditambali gitu. Nanti setiap harga N-nya diganti K plus 1 ya. Oke, berarti dia adalah 1 K plus 1 K plus 2 gitu ya. Ruas kanannya adalah K plus 1 K
plus 2. Sama ini mau nempel dulu. Sekarang logikanya dipakai. Ya toh? Ini yang angka depan 1 ke 2 berarti bertambah 1. Angka belakang 2 ke 3 juga bertambah 1. Artinya angka depan dan angka belakang selisihnya 1 kan? Oke, angka belakang K plus 2. Maka sebelumnya K plus 2 min 1. K plus 1 kan? Angka yang depan K plus 1. Berarti sebelumnya K plus 1 min 1. Kalau logis nggak? Ya sudah. Matematika itu gampang. Si ngomong angka itu kamu. Wes toh, ya. Kalau gitu pakai hipotesa. Hipotesanya mengatakan apa sampai sini? Ini loh mengatakan. Nilainya sama dengan K plus 1. K plus 1. Itu ya. Masih ada ini tak? Masih ada 1 dibagi K K plus 1 K plus 2. K plus 2. Oke, sama dengan K plus 1, K plus 2. kita samakan penyebutnya ya. Penyebutnya jadi apa? Penyebutnya jadi apa? K plus 1 Yo, K plus 2. K plus 2 penyebutnya. KPK apa penyebut itu toh? Iya, ini tadi penyebutnya cuma K plus 1. Sekarang ada K plus 1 kali K plus 2. Maka ini harus dikalikan 2 K K plus 1. 1. Dikalikannya K plus 2. Gitu toh? Iya. Ini penyebutnya tetap, berarti tetap 1. Gitu kan? Iya. Oke, yang sini K plus 2 dengan K plus K plus 1 toh? Iya. Maka atas K plus 1 harus dikalikan dengan K plus 2. K plus 1. Oh, iya. Tadi kan cuma K plus 2, K plus 1. Berarti atas dikalikan K plus 1. Di bawahnya kan jadi K plus 2. Penyebutnya sama ya? Oke, kita jabarkan atasnya. K kuadrat Plus 2, plus 1 kan? Plus 2 kan maksud saya. Gitu kan? Oke. Terus ini? Sing bawah biar aja. Sing bawah biar aja. Sing bawah biar aja. K plus 1, K plus 2 sama tak? Utama dan tulis ya tak? Ini kan kuadrat, ini kan tambah kan? Enggak kan? Plusnya kebanyakan Iya. lagi. pasti kebanyakan nggak tahu. Ini kan bukan kuadrat, kosong loh. Dulu kebanyakan plusnya kebanyakan. Udah jadi. Wow. Waktu di kelas ingat keluar kelas Di rumah ngambil aja. emang harus dicatat sebenarnya. Oke. Bu, berarti tetap dikali pelangi terus ya berarti? Iya deh. Dikali pelangi terus ya berarti, Bu? Dikali apa saya? Kali pelangi. Kali silang, Kali lagi. silang. Mengalikan itu berarti setiap unsur dikalikan. Nah, jadi misalnya ya, yang ini tadi adalah kan unsurnya kode tuh ya. Unsurnya sama. Karena apa? Karena K plus 1 kuadrat berarti K plus 1 dikalikan dirinya sendiri. Oh, Gitu, ya. Le. Ini ya. Berarti kan ini tetap untuk PGRB, ini pengen kono, ini di sini, ini di sini. Apa bedanya kan ya? Ibarat kata misalnya gini. A plus B. Ini C plus D. Berarti hasil mengalikannya kan tetap ini pengen ini, Iya. ini pengen ini D, D. Yes. Jadi kalau ada 2 dengan 2 dikalikan pasti ada 4 perkalian. Ya. Jadi ngomong mikir dhewe lo mikir dhewe. Nek mikir dhewe itu sing masuk teorema aljabar nih. Teorema. Aljabar itu yang ini loh, Nek. Aljabar yang ini. A plus B. A plus B. Ini cuma A kuadrat min B kuadrat. Yes. Karena apa? Ini loh. Min ini plus, intinya sama, sing tengah hilang. Ya. Kalau ini kali pelangi ya Allah. Ada rumusannya perkalian pelangi. Ya dari guru SMA bilang gitu terus loh. Intinya kalau ada perkalian berarti setiap unsurnya dikalikan sih. Masih ada nasi kepet. Apa sayang ada pertanyaan? Enggak apa-apa. Hujannya open bu ya. Open book. Enggak ditanya. Oh tadi yang kelihatan, oh terus. Beraninya enggak? Yang mana? Bu, jadi open. Disebut aja baris seberapa ini? Ini baris 1. Ini? Nah, terus? Oh, maksudnya nggak kelihatan dari mana gitu? Nah, ini kalau dari ini ke sini, ambil dari ini. Ini buat, dari nggak kelihatan penggunaan. Oh gitu, terus sekarang sudah paham belum? Sekarang udah paham belum? Nggak apa-apa,
tak terangkan? Sudah? Sampai sini? Oke, gini aja. Ini yang dari sini ke sini itu diambil dari dianggap betul. Dianggap betul itu berarti artinya nilainya sama gitu, oke? Dan nilainya adalah K dibagi K plus 1, berarti nilainya ini. Gitu? Tapi kan cuma sampai sini kan? Masih ada di sini kan? Berarti ini diturunkan terus sendiri kan? Itu sendiri, oke? Nah, berikutnya berarti kita samakan penyebut. Ini K plus 1, ini K plus 1, K plus 2, ini K plus 2. Berarti KPK-nya atau penyebut yang sama adalah K plus 1 dikalikan K plus 2. Oke. Ini K plus 1. Sekarang ada penyebut K plus 2, maka ini harus dikalikan K plus 2. Gitu ya? Paham? Terus ini penyebutnya podo. Berarti ininya tetap dong, 2. Terus ruas kanan penyebutnya kan tadi K plus 2 aja. Sekarang ada K plus 1. Berarti atas juga harus dikalikan K plus 1. Ada dirinya sendiri sudah K plus 1. Berarti K plus 1 kali K plus 1. Paham? Baru bisa paham. Iya. Selesai. Jadi Itu berarti ada K plus 1 karena di sebelah kirinya ada K plus 1. Mana? Yang K plus 1 Dari bawah itu. Ya, karena ya ini lagi nek sederhanakan ayo balik tol ini. Cus, balik ora kali ini. Iya. Ayo sudah. Syarat lah. Soalnya kan kaleng-kaleng apa diurutnya. Jadi syarat lah. Jadi mengalihkannya Buat dengan nyamain sekawan penyebut supaya nggak? tidak berubah apapun. Buat samain toh. Iya. Jadi bentuknya beda tapi maknanya sama. Maksudnya gitu. Bentuk yang berbeda dengan makna yang sama. Oke. Pembahasannya Menyamakan bagus. Sekarang penyebut ngerjain ya. tugas ya. Justru menjadi tugas. Enggak tugas yang ini. Kan kita belum nguntiin kan. Gue emang udah nomor 2. Nomor 2 udah. Tapi udah ketemu jawabannya bener itu. Belum. Tinggal nomor 3. Oh, itu. Izin open book ya. Enggak bingung ya. Udah sekali lagi ya. Nomor 3, Bu. Nomor 3. Oke. 3, soalnya ada itunya. Masalah kalau ke open book meninggal ya. Nomor 3 soalnya beda ya, Dek? Ye. Ya, oke. Warga 12 titik A pangkat N 1 min A N plus 1 Ini ya. 1 min A N sama dengan lebih dari 1 A enggak sama. Ini syarat. Syarat itu kalau A tidak boleh 1, bukan berarti terus kamu menggantikan A-nya dengan 2, dengan 3 enggak. Tetap A. Iya, itu syarat. Kenapa A-nya tidak boleh 1? Nah, karena A-nya bilangan basis. Kalau bilangan basisnya 1 berarti kan 1 dibanggakan berapa pun sama. Iya. Nanti tidak berubah menjadi deret. Itu pertama. Yang kedua, N-nya lebih besar sama dengan 1, artinya berarti N-nya mulai dari angka 1. Oke. Langkah yang pertama, perhatikan soalnya ini agak beda. Memasukkan N memasukkan N sama dengan 1. Di awal kuliah Bapak mengatakan bahwa saat memasukkan N sama dengan 1, ruas kiri cukup diwakili oleh suku terakhir. Karena suku terakhir adalah UN, dia adalah rumus-rumus yang mewakili suku-suku sebelumnya. Betul kalimat saya begitu? Iya. Tetapi kalau kamu hanya mengambil A pangkat N, susah. dilihat, ini loh. Nggak bisa. Gak bisa. N-nya kan mulai dari 1. Sementara berarti yang kamu wakili baru dari sini loh. Padahal di depan ada angka 1. Angka 1 itu kalau dibuat eksponensial A pangkat 0, berarti dia tidak terwakili. Terus kalau tidak terwakili gimana? Ya berangkat sendiri lah. Mandiri. Tidak terwakili berangkat sendiri dong. Tidak kan berarti. Kenapa? Karena dia tidak terwakili. Gitu loh. Jadi angka 1-nya tidak terwakili maka ditulis 1 ditambah A pangkat N. Jadi 1-nya berangkat sendiri, A pangkat N mewakili dari ke sana. Mewakili dari A-nya itu. Kan A-nya harus N-nya harus di satu kali. Ini loh, N-nya 1 Iya. berarti. N1 kan di sini. Betul? Oke, paham? Jadi kalau kamu
mencoba sendiri itu tak masuk ke apa nanti nggak bakal ketemu. Jadi langkah pertama kamu pasti tidak terbukti, maka tidak perlu dilanjutkan. Karena kamu tidak melihat syarat. Ya, oke ya, gitu ya. Maka luas kanannya adalah 1 A pangkat N plus 1 dibagi 1 min A. Kalau A-nya N-nya dimasukkan 1, berarti A pangkat 1 min A pangkat 2 dibagi 1 min A. Maka ini 1 plus A, 1 min A, 1 plus A. Faktorisasi ini kan? Ya, ini adalah 1 min A. Disederhanakan, jangan bilang dicoret. 1 plus A. Sama kan? Ya, sama. Oke. Yang kedua dianggap Benar. dianggap benar. Kan sama dengan K. Berarti N sama dengan K. Berarti 1 A tambah A pangkat 2 oke, plus plus A pangkat K plus 1 itu sorry A pangkat K sama dengan 1 min A pangkat K plus 1 min A. Itu ya? Yang ketiga dibuktikan. Oke, karena dia soal yang berbeda, 1/3-nya pakai logika ya, harus dipakai ditempel ke ya, nanti double ditempel ke ya. Oke, dibuktikan benar N-nya sama dengan K plus 1. Maka 1 tambah A tambah A kuadrat tambah sisi yang terakhir A pangkat K plus 1. Berarti ini A pangkat K kan? Kan A pangkat 0, A pangkat 1, A pangkat 2 gitu kan? Jadi pangkatnya yang berkurang kan? Iya. Maka di sini adalah 1 min A pangkat K plus 2 min A. Tahu kenapa K-nya plus 2? N plus 1 plus 1 gitu ya? Jadi K plus 2. Oke, ini tadi apa anak? Ayo sampai kan? Ini kan? Iya, dia adalah 1 min A pangkat K plus 1 dibagi 1 min A. Gitu ya? Ditambah, masih ada tambahan A pangkatnya K plus tanpa menyebut. Berarti 1 min A pangkat K plus 2 dibagi 1 min A. Oke. Kita samakan penyebutnya. Penyebutnya jadi apa? satu min. Oke, penyebutnya adalah 1 min A. Gitu ya? Berarti kalau penyebutnya dibuat 1 min A, tak buat panjang 1 min A, berarti yang depan tetap ya? Iya. Yang depan tetap 1 min A pangkat K plus 1 plus 1 min A. Dikalikan dengan ini toh? Dikalikannya tak tulis di tenjus begini. A ini adalah K plus 1 gitu ya? Sama dengan 1 min A pangkat K plus 2 dibagi 1 min A. Gitu ya? Paham tulisnya begitu? Oke, kalau gitu 1 min A pangkat K plus 1 saya tulis dari sini. Ini nek mengalihkan. Kalau mengalihkan berarti satunya dikalikan ini loh. Ya. A. Iya, hasilnya berarti A. yo A pangkat K plus 1 dong. Oh, yo angkatnya ya kan? lupa. Ya, dikalikan pelangi ya, Le. Jadi kan sudah si turun buri ya, Le. Buri. Gini loh. Ini min, ini plus. Hasilnya apa? Ini nek tidak ada pangkat berarti pangkatnya siji. Ya toh? Berarti A pangkat 1 dikalikan A pangkat K plus 1. Perkalian yang bilangan basisnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. 1 tambah K plus 1 maka jadinya adalah A pangkat K plus 2. Oke, ini adalah 1 min A. Ini adalah 1 min A pangkat K plus 2. K plus 2 ini kok cilik ya? Ini adalah 1 min A. Dilihat K plus 1 K plus 1 pangkatnya bodoh. Ya. Sing siji negatif, siji positif. Siji sederhanakan. Iya, maka tinggal 1 min A pangkat K plus 2, 1 min A sama dengan 1 min A pangkat K plus 2 min 1 min A. Di foto aja tulis sing ngene omah. Tolani, Bu. Oke. Ora lali, masuk ping 11 Pak. Oke, nah, dengar baik-baik. Bu Anto sudah ngupload soal kuis di Mas kita. Siap. Anda bukanya bisa bukanya nanti malam jam 8.
Jam 8. Minta tolong soal kuisnya dikerjakan dengan cara ditulis tangan. Siap. Karena kalau nggak pakai komputer itu manusia turun dari seneng. Mahasiswa mau cerdas tapi belum cerdas dari Anda. Kalau ditulis tangan setidaknya harus usaha tulisnya gitu ya. Setelah ditulis tangan nanti di-scan kemudian di-upload di Waskita dalam format PDF. Ya. Anda menguploadnya terakhir hari Minggu tanggal 15 jam 23.59. Berarti jam 12 malam itu. Berarti kamu punya waktu Jumat, Sabtu, Minggu untuk mengerjakan. Tapi kalau misalnya sudah mengerjakan ya terus yang beda lagi gitu. Tujuan saya adalah kalau Anda sudah mengupload di hari Minggu, maka minggu depan hari Kamis soalnya kita bahas. Supaya apa? Supaya kamu tahu betul dan salahnya mengerjakannya seperti apa. Karena soal yang saya kasihkan ke kamu adalah soal UTS hanya berganti angka. Perintahnya sama persis. Bisa jadi. Ya, artinya jadi besok Kamis pada saat kuliah terus membahas ditulis di buku catatan. Buku catatannya dibawa pada saat ujian. Selesai. Open book. Ujiannya open book boleh pakai kalkulator. No HP. No HP. No HP. Terus fisik. saya kasih tunjuk soal kuisnya sama dengan soal UTS-nya kurang lebih bentuknya seperti ini, Anda lihat. Berarti artinya ada materi apa? Ada materi logika. Materi logikanya adalah materi tautologi. Tautologi itu adalah membuat tabel kebenaran dan hasil tabelnya semua ruas kanan harus satu, gitu ya? Tautologi, oke. Bentuknya seperti ini. Ya, logika kemana ya? UTS, kuis aja. Oke. Nah, soal ujiannya saya yang buat. Soal kuisnya saya juga yang buat. Ini. Oh, ini 4 soal. cowok. Cewek ya. Tautologi cewek ya. Ini kamu sudah mendapatkan materi logika algoritma, gitu? Ya. Jadi logika matematika di sini nanti hanya sekali lagi fokus kepada tautologi. Maka hari ini langsung tak ajari kamu pasti bisa. Yes ya. Oke. Nanti nek buatan mengingatkan gak usah ditulis, mau kamu harus ditulisan. Soalnya kurang lebih seperti ini berarti kamu butuh ini. Nek seperti ini berarti PQR. Berarti pernyataannya ada 3. Pernyataannya ada 3, barisnya ada berapa? 8. Alhamdulillah ya Lina. Ya, Alhamdulillah. Oke, ya. Berarti kamu operasi ingkaran ingat? Operasi ingkaran ingat? Negasi. Ingkaran negasi, betul. Negasi. Ya. Not, ingat ya? Oh iya, biasa ini. Insya Allah. Itu dari jiko soal UTS ini, Bang. Aduh. Apa? Oke, kalau gitu kita masuk ke logika. Logikanya di materinya buat di dashboard dosen ada di. Oke, saya ingatkan aja, gak usah ditulis ingatannya. Lari ya di foto rapopo. Saat mengingatkan saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda. Saya hanya ingin menunjukkan kepada Anda operasi yang harus kamu ingat itu seperti apa, gitu ya. Oke, yang pertama namanya adalah lingkaran atau negasi. Lingkaran atau negasi, kamu bilangnya not. Berarti kalau pernyataannya betul, negasinya salah. Kalau pernyataannya salah, negasinya betul. Negasinya saya tulis dengan strip di atas, boleh di samping, boleh. Seperti ini. Maka conjunction, konjungsi kamu bilangnya n, gitu kan? Kamu bilangnya n, berarti harus ada 2 pernyataan. Saat Anda membuat tabel itu, tabelnya digawe dulu baru diisi. Orang diisi saya agak kotak-kotakin. Ingat, kenapa ini 2, kenapa ini 4? Karena pernyataannya cuma 1. Jadi saat kita membuat tabel kebenaran, garis yang dibutuhkan adalah 2 pangkat n. N-nya adalah banyaknya pernyataan. Pernyataannya 1 berarti 2 pangkat 1 ya 2.
Ini pernyataannya ada 2, berarti 2 × 2 adalah 4. Ingat isinya true false atau BS atau 0 1. Berarti isinya cuma 2. Kalau isinya 2, maka tabel dasarnya 2 jenis. Nek ono apa jadi borong loro. BBSS. Gitu kan? Iya. Setelahnya di borong loro meneh. Kan gitu kan? Ini kan 2. Berarti separuhnya siji. Dan itu yang betul cuma 1, yang lain salah. Ingat, dan itu yang benar cuma benar dan benar. Ya kan? 1 dan 1 baru 1, yang lain 0. Oke? Saya ingatkan itu, kemudian saya ingatkan yang ketiga, yang kedua namanya Oke, kamu bilangnya or, gitu kan? Iya. Gerbang logiknya ini seperti ini. Sudah sampai gerbang logiknya? Belum. Oh, gerbang logik belum. Logika algoritma belum sampai gerbang logik aljabar bol. Belum. Oke, nggak apa-apa. Nggak butuh kok kita. Oke ya, berarti ini adalah P, I, P atau I. Oke, isinya sekali lagi 1 1 0 0 1 0 1 0. Kita berdasar. Or itu yang salah cuma 1. Kalau salah atau salah 0 atau 0 baru 0, yang lain 1. Betul kan? Ya, oke. Yang keempat namanya implikasi atau kondisional. Adalah antecedent konklusi. Jika maka, simbolnya gini kan? Oke. Maka P Q P maka Q 1 1 0 0 1 0 1 0. Implikasi itu yang salah cuma 1. 1 ke 0 salah, 1 ke 0 salah, yang lain betul. 1. Ya, implikasi itu yang salah cuma 1 ke 0. Wong bar siji kok 0 hilang, keliru gitu ya kan? Iya. Tapi kalau 0 ke 0 betul ya? Betul. 0 ke 1, nah 0 berarti 0 kan hasil usaha gitu kan? Oke, yang kelima Diimplikasi. Oke. Diimplikasi. Yes. Diimplikasi itu bikondisional. Berarti P maka Q, Q maka P diimplikasi dengan Q. Apakah si dia? Dia itu sebenarnya dua buah implikasi yang dihubungkan secara dihubungkan secara konjungsi. Berarti implikasi pertama dan implikasi kedua. Oke. Seperti ini, maka misinya tadi adalah 1 1 0 0 1 0 1 0. Berarti ini 1 ke 0 0, berarti 1 1. Dibalik Q ke P, berarti belakang ke depan 1 0, ini yang 0, berarti ini 1 1. Benar? Iya. Nah, dan hubungannya ini sama ini kan? 1 dan 1, 1 0 dan 1 0, 1 dan 0 0, 1 dan 1 1. Tetapi kalau Anda mau mengingat dari tabel dasar bahwa di implikasi itu nilainya betul kalau dua-duanya bernilai sama. Sama itu boleh sama-sama benar, boleh sama-sama salah. Berarti benar diimplikasi dengan benar, salah diimplikasi dengan salah. Oke, nah sebuah tautologi nilainya, sebuah tautologi itu nilainya sebenarnya berasal dari sebuah kesimpulan di dalam logika. Di dalam logika, kesimpulan yang benar hanya ada 3. Yang pertama namanya adalah modus ponens, yang kedua modus tollens, yang ketiga silogisme. Itu jadinya tautologi. Dilihat, itu modus ponens. Ini cuma mengingatkan. Berarti, oke, ya. Modus ponens. Namanya modus ponens. Di dalam modus ponens mengatakan begini, jika P maka Q bernilai benar. Jika P maka Q bernilai benar, ternyata P-nya bernilai benar, maka kesimpulannya Q-nya bernilai benar. Contohnya begini, mahasiswa sedih. Jika mahasiswa sedih, maka yang ngajar buat itu. Pendapat pertama, kenyataannya mahasiswa sedih. Berarti kesimpulannya buat yang ngajar, ya kan? Iya, gitu. Logikanya begitu. Nah, dia akan menjadi sebuah tautologi kalau kita rangkai. Merangkainya dengan apa?
merangkainya yang atas dengan conjunction dengan yang bawah adalah implikasi. Oke, berarti P maka Q dan P menjadi sebuah antecedent. What's the meaning antecedent? Antecedent is sebab. Oke, konklusinya atau akibatnya adalah Q. Oke, kita buktikan dengan tabel apakah dia tautologi atau bukan. Pasti tautologi. Tautologi itu adalah hasil akhirnya semua bernilai 1, itu tautologi. Ya, oke. Maka ada pernyataan P, ada Q, ada P maka Q, ada P maka Q dikonjungsikan dengan P, gitu ya. Kemudian kesimpulan akhirnya adalah kesimpulan akhirnya adalah P maka Q dan P sebagai antecedent, konklusinya adalah Q. Oke. Jadi ini yang aku butuhkan kolomnya. Aku butuhkan ini. Oke, yuk. 1-0. Ya kan? Implikasinya 1 ke 0. 1-1. Iya. Sekarang implikasi ini dan, berarti ini dan ini. Kolom ketiga dan kolom pertama. 1 dan 1, 0 dan 1, 0, 1 dan 0, 0, 1 dan 0, 0. Sekarang implikasi antecedentnya ini, konklusinya ini. Berarti dari kolom keempat ke kolom kedua. 1 ke 1, 1, 0 ke 0, 1, 0 ke 1, 1, 0 ke 0. Sudah. Tautologi dong. Tautologi. Hasil akhirnya selalu tautologi. BS. Iya BS. Implikasi kan BS. BS-nya kan jadinya kalau Ya om, cewek tautologi. Modus tolen. Modus tolen itu P maka Q betul, negasi Q-nya betul, maka negasi P-nya betul. Kalau pakai tadi, jika buatan yang ngajar, jika mahasiswa sedih, maka buatan yang ngajar. Di sini ternyata buatan tidak ngajar. Jadi mahasiswa sedih. Nah, gitu kan? Gitu. Itu logikanya begitu. Oke ya, itu modus tolen. Nah, modus tolen juga akan kita rangkai supaya menjadi sebuah tautologi. Namanya itu tadi modus tolen ini untuk tautologi. Oke. Modus tolen. Modus tolen bunyinya begini. Jika P maka Q betul, kemudian negasi Q-nya betul, maka kesimpulannya adalah negasi P. Oke, kita rangkai dengan, maka dia akan menjadi tautologi kalau jika P maka Q dan negasi Q sebagai antecedent, konklusinya adalah negasi P. Oke, konklusinya adalah negasi P. Sudah, tabelnya itu nggak penting ya. Oke, berarti buat P maka Q, berarti ini dan negasi Q, gitu ya. Ini dan negasi Q, maka hasilnya adalah negasi P. Oke, saya hapus ini, hapus. Oke, berarti betul. Oke, ini yang sama kan? Ya. Oke, berarti ini dan negasi ini. Oh, berarti butuh negasi P, negasi Q ya? Sorry. Butuh negasi P, negasi Q. Saya tambahin P, Q. Oke, negasi P, negasi 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Oke. P maka Q-nya tetap ya. P maka Q-nya tetap ini kan? P maka Q dan negasi Q. Berarti ini dan ini. Jadinya apa? 0, 0, 0, 1. Dan kan?
Oke, berarti sekarang ini ke sini. Ini ke sini. Ini sebabnya, ini akibatnya. 0 ke 0 1. Sek 0 itu cuma 1 ke 0. 0 ke 0 1. Oke. Kemudian 0 ke 0 1. 0 ke 1 1. 0 ke 1 1. Sek 0 itu cuma 1 ke 0. Ada menjadi tiada, itu nggak boleh, ya kan? Kemudian yang terakhir 1 ke 1. Tahu dulu. Wah, lah operasinya lali, Rek. Ini lagi tentang garis Urung 8. Silogisme. Yes. Silogisme itu kalau di dalam bahasa Indonesia artinya adalah menarik kesimpulan dari beberapa pernyataan. Joki algoritma. Ada aja kalau diem-diem. Gas buka. Buka joki. Baru semester 1 harus buka algoritma. Parah. Ternyata yang ngajarnya ada semester 1. Sudah? Sudah. Wah, kecil logika algoritma itu lancar. Lancar. Oke. Penarikan kesimpulan yang ketiga di dalam logika namanya adalah silogisme. Silogisme itu mengatakan begini, nak. Jika ada P maka Q bernilai benar, kemudian Q maka R bernilai benar, maka kesimpulannya adalah P maka R bernilai benar. Maka silogisme akan menjadi tautologi kalau dirangkai begini. Silogisme. Oke. Akan jadi tautologi kalau jika P, taruh ke mundur deh. Tulisnya. Jika P maka Q dan jika I maka R dia menjadi antecedent atau sebab, konklusinya adalah jika P maka R. Nah, tetapi nek kamu menulisnya seperti ini koyok ngene iki nanti kegawan. Nah, supaya tidak terlalu panjang boleh kok nak dikasih nama lain boleh. Oke, saya kasih nama lain ya. Nama lainnya adalah, nama lainnya adalah lihat. Nama lainnya P maka Q saya namakan A, gitu. Q maka R saya namakan B. Terus mereka dannya hasilnya C. Ini loh, A dan B gitu sama ini C namanya ya. Kemudian ini saya namakan B, gitu. Terus C implikasi ke D saya hasilkan C. Ya. Jadi yang kita butuhkan, oke, yang kita butuhkan P, Q, R, A, B, C, D, E. Oke, itu kolomnya. Barisnya butuh berapa? 8. Karena PQR, berarti ada 8 baris. Nek gawe tabel ini jadi orang di garis satu-satu sekolah atas dulu, tapi dibagi dulu. Kira-kiranya begitu. Itu ya. Nah, misalnya kamu punya splitnya segini, wes. Aku gawe tabelnya segini buat begini boleh. Ini ya. Nah, supaya jadi 8 ini gimana? Diparut dan dilurus kayak set. Betul tak? Sana jadi harus jadi 4, sini harus jadi 4. Di kora loro meneh. Terus. Ya kan? Jadi masing-masing kora loro ngomong. Nek kamu kan suka buat di desa itu terus ana lek ujian di sini ta. Iki gawe tabel ya. Oke. Sekarang kita punya 8 baris. Angkanya cuma 0 sama 1 atau true false atau salah gitu ya. NBS juga bosok. Bosok. Oke. Kolom pertama berarti kan 8 dibagi 2. Berarti 4 benar. 1 2 3 4 1 0 0. Itu isinya. Terus kolom kedua ini kan papat ngarep. Separuhnya papat itu 2. 1 1 0 0 1 1 0. Itu tabel dasar. Tabel dasarnya betul jus pasti. Ya ini tabel dasarnya dia. Ono kok saya. Ini berarti kita butuh berapa aja? 6. Kok 6 lek? Kan 3 kali 2 betul. Oh iya, kalian dhewe ya. Dua ini bilangan basis kok tuh mengalihkan. Karena pernyataannya ada 3 kan 3 kali 2 jadi. Bukan 2 kali 3. Kita SIB.
R-nya berarti 1 0 1 1 0 1 0 1 1 Nah, sekarang coba dilihat A di sana mewakili apa? P lebih. Berarti kolom pertama ke kolom kedua. 1 ke 1. 1 ke 1. 1 ke 0. 1 ke 0. 0 ke 1. 0 ke 1. Jikalingan bobo. Yo, sing B. B apa lagi? Ini ya. 1 ke 1. 0 ke 1 ke 0. 1 ke 0. Sorry, 0 ke 1. 0 ke 0. Yes. Oke, coba lihat C apa C? Bukan A ke B. Dan. A dan B. Bukan ke. Ya, bukan ke tapi dan. Dan itu hanya akan betul kalau 1 dan 1. 1 dan 1. Gitu kan? Sekarang D. Apa D? PR. P ke R. Kolom 1 sekarang ke 1 ke 3. 1. Sekarang E itu apa? C ke D. Komplikasi C ke D. Berarti ini ke sana. 1 Mau memang harus tautologi kalau itu. Prinsipnya sekali lagi tabel dasarnya kamu tahu bentuknya berapa kolom berapa baris ya. Dan sakit. Sampai berapa ya? 20. Kan? 20 Iya kan? Oh, besar. Oh, besar. Sit 20. Ya kan bener. Anjir, saya gede. Siapa buka sih? Sama ya? Hah? Promo McD. Iya kan? Yang kemarin itu Udah kan cuma tanggal 10. iya, kemarin 10 kemarin. Oh, kemarin lagi. Kemarin dulu. Kemarin-kemarinnya lagi. Tuh, ngapain? Kerjain dah. Maju. Maju mah. Monggo Mas dicoba. Negasi. Iya, berarti kolomnya lebih banyak lagi kan? Ya. Iya. P punya negasi, Q punya negasi, R punya negasi. Tutup 8. Ya, 8, tapi kan 8 negasi. lagi Berarti sininya. Yang negasinya. A, B. Ya kan? C. D. E. cuman kolomnya tetap tambah kolom negasi P, negasi Q, negasi R. Tutup 8. Iya, 3 lagi. Ya kuwi dihapus tambahi kono terus iso. Maju kan? Wis 3 lapor. Mana? Ya maksudnya Iya. 0 1 1 1. Tambah 3 kan. Balikan nih. Nah, 3 diwalik. Iya dibalik. Iya nih. Tetep jawaban tau lo. tak sampai kono ewe.
Kayak kotaknya. Nah, harus waktu itu aku pernah bikin sepapan tulis. Nih, kami gayanya. Kayak kemarin nih. Waktu logika. Makan. Padang kali. Padang depan satu aja. Padang. Enggak kos. Enggak kasih. Agak warteg aja, Bu. Warteg. Jadi Padang ya. Warteg sama. Situ burjo situ. Rame kan biasanya. Warteg Oh, warteg. samping apa tuh yang ada ATM Bang Muamalah tuh. Padang lah. Padang we sing akeh. Akeh. Nasinya Mesti macam samping. samping ini. Samping Padang Masya. Luar Padang Masya. Ayo juga. Ayo, aku tahu. Udah males ya gambar sepapan tulis lagi. Kenapa mau nyoba noy? Wih, well. Yo, yang mau nyoba boleh silakan. Jis maju Jis. Bau kelaru sebenarnya ayo. Ya, silakan. Yuk, Rafiki yuk. Mantap anak muda Rafiki. Nah. Biar ini juga bisa sih. Wah. Selamat DP. Kebalikannya Kali itu aja. 0011. Nah, 01 ah. Kayak dibenerin dulu sih orang itu Raniat. Terus kanannya itu kolom R baris kedua gitu ganti dulu. Kolom R baris kedua. Dan dikasih R baris kedua. Nah, boleh sih. Negasi Q ke P. Negasi Q ke negasi P. Negasi Q ke negasi P. Iya kan BS kan? Yes, oke. BS. Sekarang B itu negasi Q atau R? Negasi Q atau negasi Q atau R? Disjungsi. Negasi Q mana? Tulis dulu. Negasi Q atau enggak dong. Itu R-nya R biasa itu. R biasa itu. R biasa. Bukan ke atau. Atau. Disjungsi. Disjungsi. Negasi Q atau R? Iya kan? Siapa? Negasi Q mana negasi Q? Atau R? Sekarang AC itu ada. Dan orang ke dan. Berarti B. Yes, oke. Terus D itu negasi R ke negasi P. Negasi. Negasi R ke negasi P. Oke, sekarang E itu C ke D. Implikasi. Para suku udah sampai PH. 0 ke 1 coba. Oke. Berarti besok gitu jaraknya. Kamu dapat di dua berapa kali? 2926. Oke. Ini enggak. Wes, paham ya yang lain ya? Iya. Oh, insya Allah. Oke, sekali lagi intinya adalah kita membuat tabel dasarnya bentuknya berapa dulu, kolomnya berapa, barisnya berapa. Terutama baris. Kalau kolom kadang-kala harus kelewatan diseseli ya nggak apa-apa. Ya tapi kalau barisnya harusnya 8 kok 6 ya jadi repot sih gitu kan. Operasikannya seperti apa? Gitu ya. Oke, nah itu yang bilang barisnya 6 terus katanya kalau barisnya 6 kolom pertama isinya berapa saja? Di sini ini
siji, nol, ya. Nekat ya boleh. Lo kata buat kan separuhnya itu dia logikanya bener ya kan? Lu separuh ini papat. Jadi kalau logika duit 6 tuh telu aja. Nekat ya pokoknya. Gitu ya? Paham ya? Oke, sekali lagi nanti sampai rumah setelah makan, setelah sholat isya ngaji salam bareng boleh. Buka awas kita ya. Cocok. Soalnya papat kan? Al-Kahfi langsung mas kita. Malam garam satu dulu ya dah. Seso Arkuliah siji. Kuliah. Ya? Kuliah siji itu telu ta? Setu esok siji kan. Ya ampun. Bar garam papat tekan boncone. Salah. Ya ora apa-apa sing penting ana modal nulis toh. Makanya saya bilang tulis tangan. Lo nek diketik apa muda wis tenan. Jenenge Bambang ganti jenenge Edi ganti jenenge Joko wis ngono kuwi. Widodo. Ganti nama tuh. Ya. Maksudnya buat Don, uploadnya hari Minggu jam 23.59 itu kan terakhir. Tapi kalau misalnya kerjaannya udah selesai ya udah diupload aja. Udah lalu, katanya takut lupa ya. Terus latihannya induksi matematika kayak tadi, pakai ilmu miteni. Miteni masih ingat? Langkah kedua diambil siku kiri ya, ditempeli langkah pertama dengan menggantikan M-nya dengan K plus 1. Itu tak ya? Oke, kalau gitu saya akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah latihannya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, mana nih? Ada samping lah.